semuanya adalah tokoh-tokoh madrasah dan beliau ini adalah keluaran daripada madrasah. Jadi madrasah kita sekarang itu tidak tidak bisa disepelekan karena kita tahu sudah bagaimana kualitas daripada madrasah. Jadi saya katakan wakil presiden adalah jebolan madrasah, jebolan pesantren. Gubernur Jawa Timur juga jebolan madrasah dan juga pondok pesantren. Banyak bupati-bupati sekarang itu jebolan dari madrasah dan juga pondok pesantren. Berarti sekarang orang sudah betul-betul melihat bagaimana kualitas daripada madrasah itu sendiri. Tapi untuk mendapatkan kualitas ini tentunya kita membutuhkan semacam suatu perjalanan yang sangat jauh, yang harus betul-betul matang dalam, khususnya dalam pendidikan. Oleh karena itu nanti kedua beliau akan membuka bagaimana jalannya untuk menjadi orang yang berkualitas, ya, baik itu kualitas dunia, keilmuan maupun kualitas sebagai amal untuk akhirat. Ya, mungkin lebih jelasnya nanti kita akan serahkan sepenuhnya kepada kedua beliau bagaimana menginovasi daripada madrasah dan juga menginovasi daripada diri kita ini menjadi orang yang berkualitas. Untuk itu marilah kita sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan surat Al-Fatihah agar pertemuan ini betul-betul manfaat dan barokah. Ala man wasalafus salih, ala man huwaina wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka. Padahal sudah Senin Kamis. Hadirin sekalian, pada pertemuan hari ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu. Hari ini saya bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian, generasi emas bangsa Indonesia yang akan datang. 15-20 tahun yang akan datang adalah pemegang kendali di negara kita. 10-15 tahun yang akan datang, adik-adik akan bermetamorfose menjadi orang-orang hebat. Yang berdiri ini juga dari pesantren. Saya juga pernah di pesantren di Pak Buhari ini. Kalau Pak Buhari tidak usah di pesantren karena yang punya pesantren. Saya nyantri sama beliau, kebetulan beliau memilih profesi tidak menjadi kiai, memilih profesi menjadi seorang akademisi. Saya mondok di pondok pesantren beliau di Madura waktu itu. Ada yang dari Madura, Madura asli. Jadi Madura swasta ya. Saya lahir di Madura asli, orang tua saya Madura, ibu saya juga Madura. Bapak saya seorang nelayan, buruh nelayan. Ibu saya juga bekerja di rumah menunggu suaminya, dan mereka tidak lulus dari SD. Jadi waktu MI katanya kelas berapa, karena sudah besar-besar orang dulu dijodohkan, teruslah jadilah saya ini. Jadi kalau putra nelayan itu waktu itu tidak punya impian, tidak punya cita-cita ingin kemana dan kemana. Dan alhamdulillah pada saat saya bertemu dengan Pak Buhari ketika ngaji itu dikasih motivasi dan dikasih luar biasa, dan alhamdulillah ya jadilah begini. Nah, adik-adik sekalian, selama 30 menit atau 15 menit saya akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya kekuatan seorang santri untuk mewujudkan impiannya. Beruntung bagi Anda kalau di pesantren itu langsung nyambungnya luar biasa. Santri itu sebenarnya investasi luar biasa bagi orang tuanya kalau adik-adik sekalian niatnya dibenerin jadi santri. Santri itu
dekatnya luar biasa sama Allah, dan sangat luar biasa ketika Anda angkat tangannya dan di malam hari Anda menangis, dan itulah yang akan terjadi. Yang saya dicaci maki adalah waktu Anda nyantri, Anda tidak pernah minta hal itu. Ini yang ingin saya gugah adalah Allah itu tidak menjamin seseorang itu karena kecantikan, ketampanan, intelektual, IQ, dan seterusnya. Tidak ada jaminan, ranking, dan seterusnya. Yang di depan ini sering tidak naik, artinya mengulang. Waktu di MA saya pernah dapat 5 merah lagi. Ada Ustadz ngajar matematika di sini. Jadi kelas 10 saya belum bisa perkalian silang. Misalnya adalah 2x plus 2 dikali misalnya 3x plus 3. Gimana cara perkaliannya? Itu saya tidak bisa, karena pendidikan background saya itu tidak terlalu tinggi. Saya sebenarnya waktu MI dan SD itu di swasta juga. Di MI swasta, di MTS juga swasta, terus terlantar di Madrasah Aliyah Negeri. Itu pun karena di samping rumah tidak ada MA pada saat itu. Terus saya tersesat di ITS. Saya mulai karir dari D3 ke D4 ke S2 dan S3. Itu semuanya beasiswa. Yang saya ingin ceritakan mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik sekalian. Siapapun Anda, dari manapun Anda, dengan beribu-ribu kelemahan di dalam diri Anda, dengan beribu-ribu kelebihan yang ada di Anda, adik-adik selalu melihat kekurangan daripada kelebihannya. Anda lebih tahu mata pelajaran apa yang paling sulit daripada mata pelajaran apa yang paling mudah. Anda adik-adik sekalian sering mengeluh ketika dimarahi oleh satu guru, tetapi kebaikan guru itu yang beratus-ratus beribu-ribu Anda abaikan. Kesalahan kita di generasi milenial, ini kan generasi milenial, yang hari ini ketika kita lahir itu sudah pegang gadget. Lahir cek itu sudah pegang gadget, sudah bisa selfie, sudah bisa upload gitu ya di Facebook dan seterusnya. Dan di pesantren itu luar biasa. Luar biasanya adalah karena Anda terlahir di komunitas yang luar biasa. Khusus yang putri. Dan wajib bagi yang putra. Setiap individu yang hari ini ada di pesantren harus memiliki impian yang luar biasa. Harus punya cita-cita yang luar biasa. Kalau Anda tidak punya cita-cita, tidak punya impian, siapa yang akan menolong Anda? Orang tua Anda, sahabat Anda, teman kerabat Anda tidak bisa. Yang bisa menolong diri Anda adalah Anda sendiri. Nah, mulai sekarang, khusus Anda yang kelas 12, tidak ada kata terlambat. Andai kata adik-adik sekalian mulai kelas 10 Anda cicil doanya. Yang tadi kata Pak Buhari, siapa yang mau ke UGM? Setiap waktu Anda berdoa, setiap 5 waktu Anda berdoa, ya Allah, terimalah saya di perguruan tinggi UGM jurusan apa, beasiswa. Itu doanya. Dan itu saya ulang-ulang mulai kelas 10. Ya Allah, saya terimalah saya di perguruan tinggi negeri apapun jurusannya dengan beasiswa. Karena ibu bapaknya tidak mampu, betul tidak mampu. Tidak mampu. Bukan tidak mampu, rumah saya itu jelek sekali. Gedek, rumah gedek. Antara kamar mandi sama ini harus ke sumur. Dan itu tidak punya gitu. Dan kita tergugah, siapa yang memperbaiki keluarga saya kalau bukan Anda? Bapak Buhari gitu. Siapa yang akan melunasi hutang-hutang orang tua kamu itu kalau bukan Anda? Itu yang terbesit dan saya rubah haluan doa saya. Ya Allah, jadikan saya orang sukses yang bisa membahagiakan orang lain. Itu doanya, singkat tapi dari hati. Katanya kalau dari hati, ars Allah itu berguncang. Dan itulah yang akan terjadi.
kebanggaan para ustadz, kebanggaan para kiai, ketika adik-adik sekalian nanti setelah lulus dari pesantren ini menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Siap ya kira-kira bermanfaat bagi umat? Ya. Siap tidak mengabdi untuk umat? Ya. Kalau itu ada dalam hati Anda, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Yakin. Kalau setiap waktu adik-adik selalu berdoa pada orang tua Anda, muliakan orang tua, mudahkan urusannya, muliakan, pasti Anda akan hebat. Kalau adik-adik sekalian sudah berdoa untuk orang tuanya, insya Allah Anda akan sukses. Apakah dalam 5 waktu Anda sudah berani mendoakan dari hati? Berdoa dari hati. Bukan berdoa dari hafalan saja, tapi dari hati. Nanti malam, pas tahajud, pas sholat duha, besok pagi, Anda rubah haluan. Ya Allah, jadikan saya orang yang sukses, bisa membahagiakan orang tua dan bermanfaat bagi umat. Insya Allah, Allah akan putar kehidupan itu, Allah akan temukan Anda yang terbaik. Yang berdiri di depan ini dulu maunya di UGM, sudah ikut bimbel, sudah ikut Pak Buhari di UGM setiap hari gitu ya, ikut tryout sudah ranking 1 dan seterusnya. Tapi Allah berkehendak lain, tidak diterima saya di UGM. Sakitnya di sini, sakit, nangis saya. Saya masih ingat telepon ke ibu itu. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.